Bagaimana tips dan trik membuat esai LPDP sesuai dengan kriteria LPDP-nya? Simak video ini selengkapnya. Sekarang kita masuk ke struktur penulisan. Kita akan bagi ke dalam beberapa paragraf ya. Ini bukan berarti kalau paragraf 1, paragrafnya harus 1 begitu ya. Ini misalnya paragraf awal, kita buka dengan yang namanya latar belakang kita, siapa diri kita, dan apa yang telah kita raih. Cukup, jangan terlalu banyak. Walaupun kalau kita mau masukin prestasi, bukan prestasinya yang ditonjolkan, tapi hikmahnya apa yang didapat dari prestasi tersebut. Ya, begitu. Ini untuk esai kontribusi ya, bukan untuk esai profil diri. Nanti kita akan bahas yang profil diri di video yang terpisah. Nah, dengan bahas itu di sini kita mulai dengan benang merah awal. Kita itu siapa dan mau ngapain gitu ya. Misalnya kita tadi di bidang lingkungan, kita adalah lulusan di bidang lingkungan. Lalu kita bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan. Berarti benang merahnya tentang lingkungan. Kita mulai benang merah itu dimulai dari personal statement yang awal ini. Sementara paragraf berikutnya kita masukkan isu. Kita masukkan masalah yang memang harus kita selesaikan secepatnya. Bikin masalah kita itu urgent, yang harus segera diselesaikan oleh Indonesia saat ini. Ya, bikin LPDP itu, oh ya ini urgent sekali, kita harus selesaikan, dan salah satu yang harus bisa menyelesaikannya adalah si penulis esai ini, seperti itu ya. Untuk isunya bisa lokal ataupun internasional, tapi untuk masalahnya harus ambil masalah yang terjadi di Indonesia saat ini. Di paragraf berikutnya kita tampilkan kenapa keilmuan kita harus menjadi bagian dari solusi masalah tersebut. Begitu ya, kenapa kita harus ngambil S2 terkait dengan hal tersebut. Kita bisa masukkan data yang memang valid dan juga program pemerintah yang sedang dikerjakan saat ini. Misalnya ada SDGs, Sustainable Development Goals. Kita bisa sambungkan tuh dengan SDGs Indonesia itu saat ini apa. Atau bisa disambungkan dengan Indonesia Emas 2045, begitu ya. Karena keilmuan ini sangat penting untuk bisa menjadi salah satu solusi kita dalam menyelesaikan masalah yang tadi sudah kita bahas di paragraf sebelumnya. Paragraf berikutnya kita masukkan beberapa pengalaman kita, beberapa keahlian kita yang bisa nyambung dengan keilmuan tadi dan juga solusi tadi. Agar semakin mendukung tuh, udah ini urgent masalahnya begitu ya. Solusinya adalah kita harus ngambil banyak keilmuan begitu ya. Dan saya pun kenapa bisa layak dapat keilmuan tersebut karena pernah berpengalaman di bidang masalah tersebut begitu ya. Keahlian kita apa, kita sebutkan beberapa saja agar mendukung bahwa masalah tersebut harus segera diselesaikan. Paragraf berikutnya diisi dengan mimpi, cita-cita, dan harapan kita untuk Indonesia. Silakan isi ataupun tulis mimpi besar kita begitu ya, yang akan kita ciptakan atau yang ingin tercipta di negara kita Indonesia. Mimpi yang besar atau mimpi yang memang bisa kita sambungkan dengan masalah yang tadi sudah kita sampaikan di awal-awal paragraf. Selanjutnya adalah ini part terpenting dari esai kita, yaitu part bagian kontribusi dan juga pasca studi. Kita mulai dengan pasca studi terlebih dahulu. Kita harus benar-benar realistis dan terukur seperti saran kriteria LPDP di awal tadi. Karena dengan adanya keterukuran dan juga keterrealistisan, kita akan punya chance lebih besar untuk bisa diterima di beasiswa LPDP. Karena kalau kita terlalu mengawang-awang, tidak jelas, terlalu bermimpi besar begitu ya, tapi tidak bisa kita raih, itu agak sulit. Apalagi misalnya contohnya, saya ingin jadi presiden setelah selesai studi. No, jangan dulu. Bisa saja kita jadi presiden. Tapi kita harus punya langkah-langkah yang sangat banyak untuk bisa sampai step tersebut. Jadi kita pilih langkah yang paling strategis, langkah yang paling realistis, dan juga langkah yang paling terukur. Kita bisa gunakan dengan past, present, dan future. Begitu ya. Yang kemarin-kemarin kontribusinya apa sih? Begitu ya. Dan sekarang nih, yang sekarang kita kerjakan ini kontribusinya apa? Dan di future akan apa? Dan pastikan harus naik level begitu ya. Dan untuk kontribusi yang pasca studi ini bisa kita gunakan yang short term plan begitu ya. Atau yang memang 5 tahun awal begitu. Lebih enak kalau kita bikin timeline 5 tahun awal selesai studi. Berbeda dengan kontribusi, kita bisa bikin yang lebih panjang, long term plan, dari 10 sampai 15 tahun mendatang.
Begitu ya. Kita juga sambungkan dengan program pemerintah agar menjadi terintegrasi dengan baik. Kita juga bisa gunakan strategi 5W1H. What, when, where, why, who, dan juga how. Apa kontribusi kita, di mana, siapa yang terlibat, kenapa kontribusinya itu, lalu bagaimana cara mengimplementasikannya. Banyak strategi sebenarnya. Yang penting kita benar-benar jelas dan terukur serta realistis apa yang kita tulis dan apa yang akan kita kerjakan nanti. Itu adalah struktur penulisan yang bisa kita berikan kepada kalian semua untuk bisa di ATM, diamati, tiru, dan juga modifikasi sesuaikan dengan benang merah yang ingin kalian lakukan begitu ya di esai tersebut. Jadi siap-siap untuk menulisnya dari sekarang ya. Mudah-mudahan dimudahkan kalian untuk mendaftar beasiswa LPDP-nya dan pastinya insya Allah lolos jika usahanya sudah sangat-sangat maksimal. Terima kasih, mudah-mudahan menginspirasi video ini dan share jika memang berguna dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di video selanjutnya.